Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya. Di episode kali ini saya kembali mencoba menafsirkan la dan wa di depan nama laki-laki dan perempuan di buton. Di episode terdahulu saya membahas cerita cinta la dan wa yang menitik beratkan pada nikah batin. Lalu episode berikutnya lagi, la dan wa merupakan produksi tasawuf. Kali ini kita kembali membahas sesungguhnya apa itu la dan wa dan mengapa dibutuhkan memakai la dan wa pada awal nama laki-laki dan perempuan di buton. Saudara-saudara mengenai beliau, setiap kali saya memposting, saya selalu menyinggung martabat 7. Martabat 7 itu saudara-saudara merupakan ajaran tasawuf yang disebut tasawuf filosofis atau lebih dikenal dengan wahdatul wujud. Di dalam tasawuf wahdatul wujud ini menyatakan hanya Tuhan itu hanya satu, ahad. Yang lain itu adalah bayangannya. Lalu Tuhan yang ahad ini ingin dikenali sehingga menciptakan wadah untuk mengenalinya. Dialah Ahmad. Jadi Ahmad artinya Tuhan yang ahad, tak terpisah dengan Muhammad. Bahasa butonnya, asangu indah peroma puga indah kolot, artinya bersatu tidak bersekutu, berpisah tidak berantara. Ya, kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Muhammad. Jadi saudara-saudara, mengaelau di buton kita mengenal la dan wa dipakai sebagai nama awal laki-laki dan perempuan. Tadi telah kita sebutkan bahwa martabat 7 merupakan ajaran tasawuf dijadikan sebagai undang-undang di Kesultanan Buton. Yang namanya filosofis, segala sesuatunya dihijab atau tidak boleh disampaikan secara terbuka. Sehingga segala penamaan yang ada di Buton selalunya dihijab atau ditutupi, hanya bisa disampaikan lewat kalimat-kalimat filosofis atau bayangan-bayangan. Hal ini karena negeri yang kita cinta ini adalah tanah rahasia. Luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau membuka rahasia-rahasia di muka umum. Jadi buton ini saudara-saudara sangat sakral. Oleh karena itu, tanah ini, tanah rahasia, maka tentu hanya orang-orang tertentu juga yang memahaminya. Selanjutnya, untuk mempermudah anak cucunya dalam memahami ilmu ini, sehingga leluhur kita menulisnya lewat penamaan-penamaan seperti nama pulau, nama tempat, bangunan-bangunan, seperti benteng misalnya memiliki 12 pintu plus 1, bahkan jarak antara kampung ke kampung itu pun diatur. Misalnya Wolio ke Sampulawa 48, Wolio ke Pasar Wajo 48, Wolio ke Punturi 48. Semua itu ada maksudnya. Ya, di setiap kampung tentu punya lawak pertemuan, doa arus. Jadi sama halnya benteng ya, 12 pintu plus 1. Coba perhatikan. Tadi kita sebutkan bahwa 48 jarak antara Sampulawa, Wolio, Pasar Wajo 48. 4 tambah 8 sama dengan 12. Sama dengan 12 pintu yang ada di benteng Kesultanan. 12 itu berjumlah 3. Apa itu jumlah 3? Dialah surga. Coba kita hitung. S-nya 1, U-nya 3, R-nya 9, G-nya 7, A-nya 1. Sama dengan 21 berjumlah 3. Berarti pintu yang dimaksud adalah pintu surga. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La ilaha illallah, pembuka pintu surga. Ya, kunci pembuka surga. Di Buton, pintu ini disebut lava. Tadi telah disebutkan, lava merupakan pertemuan dua arus. Jika dipisah, lava, dialah laki-laki dan dialah perempuan, yang merupakan kudratul ilahiyah atau hubungan yang tak terpisah. Jadi semua ini sesungguhnya mengandung makna keilmuan. Jadi penamaan la dan wa bagi laki-laki dan perempuan di Buton berasal dari kata lava atau pintu, yaitu pertemuan dua arus yang tak terpisah. Bahasa Butonnya asang indah poromu apuga indah kolota. Artinya bersatu tidak bersekutu, berpisah tidak berantara. Seperti yang kita lihat dalam dua kalimat syahadat. Sekarang tergantung generasinya, mau mengimaninya atau tidak. Saudara-saudara Eliau, ini perlu dicatat bahwa ilmu kita di Buton ini ada yang namanya kawalin boba. Jadi sesuatu disampaikan lewat suara-suara yang lembut, bahkan hampir-hampir tidak kedengaran. Takut didengar oleh cacing-cacing tanah, cicak-cicak di dinding. Seiring dengan waktu, ya, seiring dengan waktu, suara yang lembut ini didengarlah oleh para cacing-cacing tanah ini atau cicak-cicak di dinding, sehingga mereka ini menulis dan kemudian hasil tulisannya itu dimasukkan kembali ke Buton. Katanya dari mereka. Lalu apa yang terjadi? Kita lengah. Kita tidak, generasi kita seakan tidak percaya dengan keilmuan-keilmuan kita lagi. Padahal tulisan-tulisan ini tadi hasil dari kupingan-kupingan cicak-cicak di dinding. Oke, jadi demikian, saudara-saudara, kita harus kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.